Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Setiawan. Saya di sini akan melakukan penkes tentang HIV dan nabza. Adapun dosen pembimbing saya yaitu Nurse Muria Mulyani, MKep, spesialis keperawatan jiwa. Baiklah, mari kita saksikan videonya. Baiklah, kita mulai saja penkesnya. Yang pertama yaitu HIV. Adapun yang dimaksud dengan HIV yaitu Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan menimbulkan AIDS. Apakah yang dimaksud dengan AIDS? AIDS adalah Acute Immune Deficiency Syndrome, atau merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus HIV. Kerusakan progresif pada sistem kekebalan tubuh menyebabkan pengidap HIV ODHA amat rentan dan mudah terjangkit macam-macam penyakit. HIV terdapat di dalam cairan tubuh, menyerang seseorang yang telah terinfeksi, seperti di dalam darah, air mani, atau cairan vagina. Bagaimana HIV ini ditularkan? Melalui 3 cara. Adapun HIV ini ditularkan melalui 3 cara. Yang pertama hubungan seks, baik dari hubungan anal, seks anal, oral, vaginal, yang tidak terlindungi dengan orang yang telah terinfeksi HIV. Yang kedua, transfusi darah atau menggunakan jarum suntik secara bergantian. Yang ketiga, melalui ibu hamil mengidap HIV pada janin yang mengandung atau bayi yang dilahirkan. Adapun HIV tidak ditularkan melalui makan bersama, minum bersama, berjabat tangan, berenang, berciuman, ataupun gigitan dari serangga. Dan tidak pula kalau misalnya HIV itu tinggal satu rumah menyebabkan tertular. Paham? Bagaimana mengetahui tanda dan gejala AIDS? Biasanya tidak ada gejala khusus pada orang-orang yang telah terinfeksi HIV dalam waktu 5-10 tahun. Setelah itu, AIDS mulai berkembang dan menunjukkan tanda ataupun gejala seperti berikut. Yang pertama, kehilangan berat badan secara drastis. Yang kedua, diare yang berkelanjutan. Yang ketiga, pembekakan pada leher atau ketiak. Yang keempat, batuk terus-menerus. Bila ada yang menunjukkan salah satu gejala di atas, bukan berarti orang tersebut telah terinfeksi HIV. Untuk memastikan atau mengetahuinya, sebaiknya segera hubungi layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan tes darah seperti VCT. Paham? Lanjut, kelompok perilaku resiko tinggi terinfeksi HIV. Adapun perilaku resiko yang bisa terjadi HIV yaitu pertama, penggunaan nabza suntik IDU. Yang kedua, wanita atau waria, penjajah seks dan pelanggannya. Yang ketiga, pasangan pelanggan wanita atau wanita pekerja seks. Yang keempat, lelaki penjajah seks atau gay atau laki suka sama laki, narapidana, dan pasangan pengguna nabza suntik. Bagaimana mengetahui orang yang sudah terinfeksi HIV? Anda tidak akan tahu orang yang sudah terinfeksi HIV, termasuk diri Anda sendiri, hanya melalui penglihatan saja, karena pada kenyataannya pengidap HIV terlihat sangat sehat. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah melalui tes darah, yaitu VCT. Adapun pencegahan HIV melalui hubungan seksual ada 3, yaitu A, B, dan C. Yang pertama, A, absen dari seks, tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan.
Yang B, berlaku saling setia, hanya berhubungan dengan seseorang yang dapat dipastikan hanya berhubungan seks dengan kita saja. Yang ketiga, C, cegah dengan kondom, selalu pakai kondom bila berhubungan seks. Cara hidup yang positif bagi penderita HIV/AIDS: istirahat yang cukup, penuhi asupan nutrisi, hindari stres, minum obat antiretroviral sesuai anjuran dokter. Hal-hal yang perlu diperhatikan bila di sekitar kita ada yang positif HIV/AIDS: jangan mengucilkan mereka yang sudah positif terkena HIV/AIDS, berikan dukungan kepada penderita HIV/AIDS. Itu aja demikianlah materi HIV/AIDS. Kita lanjut ke materi 2, yaitu nafsa. Teman-teman tahu tidak apa sih nafsa itu? Nafsa adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Adapun bahaya nafsa, apabila bahan atau zat ini bila masuk ke dalam tubuh kita, maka akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan saraf pusat atau otak, sehingga menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan fungsi sosial, sehingga dapat menyebabkan kematian. Yang pertama, narkotika. Adapun yang dimaksud dengan narkotika yaitu zat kimia atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menimbulkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya seperti ganja, kokain, morfin, putau, dan kodein. Yang kedua, alkohol. Adapun yang dimaksud dengan zat yang alkohol yaitu zat yang bersifat memabukkan, misalkan miras, minuman keras yang mengandung beberapa kadar etanol yang di dalamnya. Bisa dilihat di leaflet sebelah, itu ada golongannya. Yang pertama golongan A, yaitu kadar alkohol 1-5%, yaitu bir. Yang kedua golongan B, kadar alkohol 5-20%, yaitu minuman seperti minuman anggur. Yang ketiga golongan C, yaitu kadar alkohol 20-50%, seperti whisky dan vodka. Yang ketiga, psikotropika. Adapun yang dimaksud dengan psikotropika yaitu zat kimia atau obat alamiah maupun sintetik yang bukan narkotika, berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada fisik dan mental. Contohnya seperti ekstasi, sabu, dan pil koplo. Yang keempat, zat adaptif lainnya. Bahan atau zat yang tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi menimbulkan ketergantungan. Contohnya seperti kafein, nikotin, lem, ibon, dan thinner. Adapun ciri-ciri pengguna dari nafza yaitu badan kurus dan mata pucat, jantung berdebar, dan keringat berlebih. Ada bekas luka sayatan di tubuh, mata terasa sayu, acuh tak acuh, jorok, dan jarang mandi. Suka begadang, sering minggat, suka minta atau pinjam uang, suka menyendiri dan berbohong. Bisa dilihat gambarnya ya di leaflet sebelah. Adapun bahaya dari nafza yaitu mengakibatkan kerusakan dan ketergantungan fisik, kerugian materi dan uang, menimbulkan disharmoni dalam keluarga, menimbulkan aib keluarga, kondisi ketagihan, dan overdosis ataupun kematian. Nah, bisa dilihat gambarnya, gambar di sebelah ya, itu contoh-contoh dari ganja dan lain-lainnya ya. Cukup sekian video dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf, karena saya dalam proses pembelajaran. Saya akhiri video ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.